Haleluya. Haleluya. Puji nama Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Kristus. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan di mana kesempatan yang baik kita boleh memperingati serta merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga atau Yesus terangkat ke surga. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan karena seperti pujian berkata tadi, haleluya dia bangkit, haleluya dia hidup, haleluya dia naik, dan haleluya Roh Kudus akan dicurahkan. Haleluya. Puji Tuhan. Dan hari ini bertepatan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita buka dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-6 hingga ayatnya yang ke-11. Kisah Rasul, pasalnya yang pertama, ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-11. Mari dengan segala hormat kita berdiri bersama-sama. Kita akan mendengarkan firman Tuhan dan membacakan firman Tuhan. Nah, kita akan baca secara bersama-sama saja. Kita baca dari topik yang ada di atas, yaitu Yesus terangkat ke surga, dan mulai ayat 6 sampai dengan ayat 11. Kalau semua sudah mendapat, kita perhatikan dan kita akan mulai membaca bersama dalam hitungan yang ketiga, 2, 3. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktunya yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasa-Nya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, apakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Puji Tuhan. Dari pembacaan ini kita sudah melihat bagaimana para murid-murid Tuhan menyaksikan secara langsung bagaimana proses Yesus terangkat ke surga yang kita peringati hari ini sebagai hari kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan surga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita tahu bahwa selama 3,5 tahun murid-murid selalu bersama-sama dengan Tuhan dengan berbagai situasi, berbagai keadaan yang dihadapi, bahkan baik mungkin mengalami susah dan senang. Tetapi hari ini atau dalam pembacaan kita pada waktu itu, mereka menyaksikan secara langsung bagaimana Yesus meninggalkan mereka, tentunya untuk sementara waktu, bukan untuk selama-lamanya. Karena janji firman Tuhan tadi, Yesus yang sudah naik ke surga juga satu saat dia akan kembali ke dunia ini. Untuk apa? Untuk menjemput setiap orang yang percaya kepadanya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas pada waktu Yesus naik ke surga.
Tentu sampai hari ini yang kita tahu bersama, Yesus belum datang yang kedua kali. Dan kita yang ada hari ini sedang menunggu hari datangnya Tuhan. Yang menjadi pertanyaan, apa yang Yesus kerjakan setelah ia naik ke surga? Apa yang Yesus lakukan ketika dia naik ke surga? Alkitab berkata dalam kitab Injil Markus, Yesus dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa ketika dia ada di surga. Tetapi hari ini saya juga mau katakan, apakah Yesus naik ke surga hanya duduk di sebelah kanan Allah Bapa, atau ada yang Yesus kerjakan untuk saya dan saudara? Hari ini kita akan melihat firman Tuhan. Ada 4 hal saja yang saya ingin bagikan kepada kita. Apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan ketika dia naik ke surga. Yang pertama, kita buka Alkitab. Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 16, 17 dan 18. Disinilah keterangan Alkitab yang kita akan dengar apa yang Yesus kerjakan. Ayat 16, Aku akan meminta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Ayat 18, Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Hal yang pertama yang Yesus kerjakan, yang Yesus lakukan ketika dia ada di surga, apa saudara? Dia meminta kepada Bapa supaya Bapa mengirimkan penolong yang lain. Ingat, kalau saudara nanti baca di dalam firman Tuhan, pada waktu Yesus mengatakan dia akan pergi kepada Bapa, murid-muridnya sudah mulai ada keraguan-raguan. Murid-muridnya bahkan dalam kebingungan. Sebab apa? Karena selama ini murid-murid itu selalu bersama-sama Yesus. Sehingga ketika Yesus mau pergi ke surga, mereka yang jadi kebingungan. Dan ternyata Yesus tahu itu. Yesus tahu bahwa siapapun yang ada di dunia ini, termasuk murid-muridnya, termasuk saya dan saudara yang ada hari ini, Yesus tahu bahwa kita membutuhkan penolong, yaitu Roh Kudus. Tuhan tahu, Yesus tahu bahwa sebagai manusia, ingat, pada waktu Yesus di dalam dunia, dia juga hidup sebagai manusia seperti kita. Dia tahu merasakan kepedihan. Dia tahu merasakan bagaimana manusia kalau sedih. Dia tahu merasakan bagaimana manusia kalau mengalami sesuatu pergumulan. Maka Yesus tahu bahwa manusia membutuhkan penolong. Maka dia minta kepada Bapa, berikan penolong. Kita tadi sudah baca. Dan penolong yang dimaksud itu yaitu Roh Kudus. Kata penolong dalam ayat 14 dipakai kata Parakletos. Parakletos itu adalah memiliki pengertian yang cukup komplit, ya, itu kata Parakletos. Parakletos pertama memang dia adalah penolong. Tapi Parakletos juga dia adalah sahabat. Parakletos juga dia adalah guru. Parakletos juga dia adalah seperti satu pribadi yang selalu menyertai kita. Makanya fungsi daripada Roh Kudus itu yaitu menyertai kita setiap saat. Dan Yesus tahu bahwa manusia siapapun di kolom langit ini membutuhkan yang namanya pertolongan, pimpinan, pemeliharaan daripada kuasa Roh Kudus itu. Nanti tanggal 5 bulan Juni
kita akan memperingati hari pencurahan Roh Kudus yang ada di Kisah Rasul pasal 2. Nanti di situ saya akan khotbah panjang ini, ya. Jadi untuk kali ini saya tidak akan membahas terlalu jauh, ya. Sebab nanti di tanggal 5 itu memang khusus saya akan membahas topik itu. Karena memang di tanggal 5 Juni itulah kita merayakan hari ketuangan atau hari pencurahan daripada Roh Kudus. Nanti itu ada dalam Kisah Rasul pasal 2. Dan mulai pada besok hari kita mulai mengadakan yang disebut dengan doa 10 hari terus sampai Sabtu, dan puncaknya hari Minggu depan kita akan merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Nanti saya akan jelaskan tentu lebih jauh lagi mengenai Roh Kudus ini, yaitu di tanggal 5. Tetapi nanti di doa-doa, karena kita cukup lama mulai besok, Jumat, Sabtu, baru sambung lagi Senin sampai Sabtu depan kita akan mengadakan doa setiap hari di tempat ini. Dan dengan tema, karena itu adalah doa menurut Kisah Rasul pasalnya yang pertama, nanti kita akan lihat bahwa selama itulah murid-murid berkumpul di kamar loteng di ruangan atas di Yerusalem menunggu dicurahkannya Roh Kudus. Dan pada hari yang ke-10 Roh Kudus itu dicurahkan setelah mereka berkumpul. Nah, jadi apa yang Yesus lakukan? Yang pertama yaitu dia meminta penolong. Saya dan saudara membutuhkan penolong, ya. Siapapun dia, apapun statusnya, tetap membutuhkan penolong, yaitu Roh Kudus, ya. Karena Roh Kudus itu dia nggak pilih-pilih orang. Maaf, orang yang terhormat sekalipun, orang yang sederhana sekalipun, itu tidak masalah, ya. Orang yang punya kedudukan tinggi itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi persoalan, kita siapkan kalau Roh Kudus masuk dalam kehidupan kita. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, saya akan percepat sedikit. Yang kedua, apa yang Yesus lakukan? Sebab kita tahu bahwa Yesus sudah naik ke surga kurang lebih 2000 tahun yang lalu. Berarti sudah lama. Jadi kita bertanya apa? Yang pertama tadi, Yesus meminta kepada Bapa, dan itu sudah terjadi. Sudah terjadi juga kapan? Pada 2000 tahun yang lalu, ya. 10 hari dari kenaikan Yesus, 10 hari kemudian Roh Kudus sudah dicurahkan. Dan itu menurut firman Allah, aku akan meminta, kata aku menunjukkan kepada Yesus. Yesus meminta kepada Bapa supaya Roh Kudus dicurahkan. Itu sudah terjadi. Nah, kita lihat lagi yang kedua. Apa yang Yesus lakukan pada waktu dia naik ke surga? Yang kedua, kita lihat dalam Injil Yohanes. Memang hari ini kebanyakan kita melihat dari Injil Yohanes. Injil Yohanes pasal yang ke-17. Saya tidak akan membaca satu pasal karena cukup panjang, tapi mungkin saya hanya mengambil ada beberapa ayat yang mengacu kepada tema kita. Bahwa yang kedua, Yesus bersyafaat atau Yesus berdoa untuk saya dan saudara. Mari kita lihat, makanya kita lihat di dalam Alkitab. Saya cuma mau ambil beberapa ayat saja, tapi kalau saudara sudah di rumah, saudara boleh baca mulai ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Ya, karena waktu sehingga saya hanya mengambil beberapa ayat saja. Saya akan baca, saya ambil dalam ayat 9 dan 10. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia. Aku berdoa tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku. Dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka. Saya loncat lagi. Saya mulai baca lagi di dalam ayatnya yang ke-17. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama
Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk, perhatikan, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku, dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Haleluya. Jadi yang kedua yang Yesus lakukan, Yesus bersyafaat. Yesus berdoa untuk setiap orang-orang yang percaya kepadanya. Bukan kita berdoa untuk Yesus, tapi Yesus berdoa untuk kita sebagai umat-umat kepunyaan. Yesus terus memohon kepada Bapa. Nanti kita akan melihat ya, sebab rentetan dari yang pertama ini. Saudara-saudara, kita tahu bahwa ada ajaran atau agama tertentu yang memiliki versi yang berbeda, ya, bahwa mereka harus berdoa ya untuk yang menjadi inilah mereka ya, menjadi junjungan. Ya. Tapi kalau kita berkata Yesus bersyafaat, Yesus berdoa untuk saya dan saudara. Rasul Petrus pada waktu Yesus mengatakan ya, bahwa dia akan mengalami penderitaan, seolah-olah Petrus ya berupaya supaya kalau boleh Tuhan Yesus jangan mengalami hal itu. Tapi apa Yesus katakan? Aku berdoa untuk engkau. Ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus bersyafaat, berdoa untuk umat-umat kepunyaannya, dan ayat-ayat tadi kita lihat, dan segala milikku adalah milikmu dan milikmu adalah milikku. Sebab Yesus katakan Yesus dan Bapa adalah satu. Dan Yesus juga katakan bahwa kita yang adalah orang-orang percaya biar juga disatukan. Kita menjadi satu keluarga kerajaan Allah. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Karena di dalam Yohanes pasal 17, kalau kita, makanya saya katakan kalau saudara ada waktu di rumah, saudara baca ini satu pasal. Ya. Bagaimana ya, kerinduan daripada Yesus. Bahkan di situ juga kalau kita lihat, dia merindukan kesatuan umat-umat Tuhan. Yesus tidak mau umat-umat Tuhan tercerai-berai, tapi dia mau supaya tubuh Kristus, gereja Tuhan itu hidup dalam kesatuan. Artinya apa, saudara? Organisasi sinode boleh berbeda, tapi kita semua adalah tubuh Kristus. Dan Yesus katakan dia mau supaya kita semua menjadi satu. Seperti yang saya katakan, memang mungkin kalau sinode tidak bisa disatukan, tapi pengertian satu di sini, yaitu kita tetap memiliki iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Gereja Tuhan memiliki iman yang sama. Sebab itu gereja Tuhan harus menyatu, harus bergandengan tangan. Dan ini menjadi kerinduan Yesus. Dan saya percaya ada satu saat seperti yang saya katakan tadi, memang mungkin sinode boleh berbeda, tapi sebagai tubuh Kristus ada saatnya Tuhan akan menyatukan kita semua, sehingga kita tidak lagi mengatakan, oh kamu dari gereja A, kamu dari gereja B, dari gereja C. Tidak. Tapi kita semua adalah tubuh Kristus. Nah, yang ketiga, kita akan melihat apa yang Yesus lakukan, apa yang Yesus kerjakan ketika dan selama dia berada di dalam sorga selama ini. Kita lihat dalam Roma, langsung saja kita buka Alkitab, Roma 8 ayat 33, 34 dan 35. Saya bacakan, siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati,
Bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut. Sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Saudara-saudara, kita fokus di dalam ayatnya yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, malah menjadi pembela bagi kita. Yesus, dia menjadi pembela bagi kita. Sekarang pertanyaan, kenapa Yesus harus membela kita? Ada apa? Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa, tapi dia juga menjadi pembela untuk kita. Ada apa? Sekarang saya mau tanya, di dunia ini, selain kita manusia makhluk hidup, dan kita tahu yang ada di dunia ini yang sepengetahuan kita, yang disebut makhluk hidup, pertama manusia tentunya, ada hewan, ada tumbuhan. Sekarang saya tanya, di luar tiga ini, ada nggak oknum yang lain? Di luar kita makhluk hidup, manusia, hewan, dan tumbuhan yang ada di dunia ini. Tentu kalau bicara hewan dan tumbuhan nggak perlu kita sebut satu-satu. Kita nggak akan satu hari ini nggak akan kita bisa sebut semua. Tapi yang saya mau tanya, selain dari tiga ini, ada nggak oknum yang lain yang juga ada di dunia ini? Halo? Halo? Memang oknum itu nggak bisa kita lihat dengan kasat mata kita. Dia adalah oknum iblis. Dia adalah oknum iblis. Nah, pertanyaannya, kenapa Yesus perlu membela kita? Nah, sebelum saya jelaskan, kita buka dulu Wahyu. Wahyu pasal yang ke-12, saya bacakan ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Kenapa Yesus dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa dan dia menjadi pembela bagi kita? Karena selama kita di dunia ini, ada yang selalu merongrong kita, ada yang selalu mendakwa kita. Siapa dia? Dia adalah oknum iblis. Dia yang selalu mendakwa kita. Siang dan malam dia dakwa kita. Mau ke gereja, kemarin juga bikin dosa, itu mendakwa. Mau ibadah, kemarin juga habis ribut, cuma gara-gara uang 2.000 perak. Mau ibadah, kemarin juga habis ngomong ini dan itu dan sebagainya. Inilah cara iblis mendakwa kita. Kenapa ada orang kalau ditanya, kenapa nggak ibadah? Aduh, habis banyak pergumulan, banyak masalah, saya nggak layak, saya nggak siap. Itu dia sudah kena intimidasi dari iblis. Jadi kalau ada orang, kalau ditanya, lain hal kalau sakit ya, itu lain hal. Kecuali sakit jari-jarian, lain itu sudah. Ini sakit, memang sakit. Kenapa nggak ibadah? Aduh, kemarin sudah mandi, sudah berupaya, tapi ternyata badan saya belum. Betul-betul memang sakit. Itu bukan karena dia diintimidasi, memang kelemahan tubuhnya yang nggak kuat. Tapi kalau ditanya, kenapa nggak ibadah, Bu? Aduh,
Ya begitulah. Kalau dia nggak sampai sebut, hanya begitulah yang ngomongannya, itu sudah kena, dia sedang didakwa oleh iblis. Engkau nggak layak, mau ibadah. Engkau begini, engkau begitu. Ngapain engkau mau ibadah? Ngapain engkau? Ingat, itu adalah intimidasi. Itu adalah dakwaan si iblis. Tapi pada orang juga kemakan dengan dakwaan iblis. Kadang-kadang iblis pakai orang juga untuk mendakwa kita. Kita kemakan. Sehingga takut. Itu iblis punya kerjaan. Sekali lagi, iblis punya kerjaan. Iblis mendakwa kita. Makanya hari ini saya tekan terus itu, jangan pernah takut. Kalau engkau akui engkau punya Allah, kalau engkau akui engkau punya Tuhan. Sebab 2 minggu kemarin saya berbicara. Pertama 2 minggu yang lalu bicara tentang kunci berkat. Hari Minggu kemarin kunci kemenangan. Dan hari ini kita berbicara daripada kenaikan Tuhan Yesus dan apa yang Yesus kerjakan. Dan masuk yang ketiga, Yesus menjadi pembela bagi kita. Artinya apa saudara? Tidak usah takut di dunia ini. Ada Yesus yang membela kita. Mari buka hati kita. Ada Yesus yang menjadi pembela kita. Tidak usah pernah takut di dunia ini. Karena saya mau katakan, orang pun siapapun yang ada di dunia ini juga ada akhirnya, ada matinya, saudara. Tapi kita punya Yesus yang tidak pernah, oh haleluya, yang tidak pernah gagal dalam segala apa yang dia firmankan, termasuk dia pembela kita. Yesus tidak akan gagal membela kita. Sekali lagi saya tekankan, Yesus tidak pernah gagal membela kita. Apapun situasinya, apapun keadaannya, Yesus tidak pernah gagal membela kita. Mungkin ada di antara saudara yang mungkin hanya sedikit saja ada kematian di sana. Tapi apakah itu lewat kendaraan atau ada peristiwa apa yang kalau mungkin selangkah aja saudara bisa mengalami kematian. Tapi kalau saudara hari ini ada, ingat itu karena Yesus adalah pembela bagi kita. Amen. Makanya jadikan Yesus itu pembela dan aminkan dia pembela. Amen. Dan kalau kita yakin bahwa Yesus pembela, mulai hari ini roh engkau punya hidup. Jangan lagi pernah takut apapun situasi yang kita hadapi. Paradigma, cara berpikir kita harus dirubah. Karena saya mau katakan di dunia ini sehebat apapun orang, satu saat dia mati juga. Saya nggak perlu sebut sebab banyak orang kuat di dunia ini, tapi saya mau katakan satu saat dia akan mati juga. Di daerah kami itu saya sudah kurang ingat tahun berapa. Apakah itu terjadi di tahun 70-an akhir atau 80-an awal? Ada seorang jagoan. Kalau bahasa Betawi dibilang jawara. Dia memang ya udah pasti kalau orang begitu pasti tukang minum. Dan ternyata saudara, oknum yang saya sebut ini, ketika saya datang ke daerah Jawa ini, ada orang di sini yang kenal dan dia, oh iya, dia sebut si nama itu. Waduh, dia bilang dia aku. Artinya memang ternyata kehebatannya dia itu bukan hanya dikenal di kampung. Ternyata pada waktu dia pernah di Jakarta, ada orang yang kenal juga dia pernah. Oh, memang sebakat. Dia waduh. Dan kamu saudara, orang yang saya katakan hebat itu, dia bukan mati karena pedang. Dia bukan mati karena ditusuk walaupun dia mungkin sudah banyak nusuk orang. Tapi dia hanya mati dengan batu kecil di jalan raya. Hanya batu kecil. Di atas motor, hanya batu kecil membuat dia bisa kembali ke kelimpahan. Hanya batu kecil. Itu yang saya katakan. Sehebat apapun orang di dunia ini, ada akhirnya.
Dan seperti yang saya katakan, kendati saudara yang oknum yang saya sebut ini, itu saudara-saudaranya, itu hamba-hamba Tuhan, keluarga besarnya. Tapi aneh juga itu orang lain sendiri. Tukang mabuk, tukang berantem. Pokoknya kalau datang di kampung itu pada tahun-tahun itu sudah, kalau udah ada yang teriak, ada yang lari-lari, wah udah dia udah berulang lagi itu orang. Tapi hanya dengan batu kecil di jalan raya ada airnya. Artinya apa? Nggak ada yang hebat di dunia. Kalau ada orang yang sini dia hebat karena uangnya banyak, saya mau katakan nggak ada yang hebat, satu-satu ke itu habis. Alkitab bilang rencana Tuhan tidak gagal. Sekarang yang keempat, apa yang Yesus lakukan? Dan saya percaya semua nunggu-nunggu ini, termasuk saya juga. Aduh, haleluya. Sebab hidup kita ini saudara, ya mau kemana sih semua? Pasti akan mau ke sana. Tadi malam saudara, sebelum saya habis kami doa, saya buka, kebetulan ada khotbah yang saya dapat di ini, seorang preman yang sudah dijamah Tuhan, dia penginjil jalanan. Jadi mereka membuat penginjil jalanan, dan kebetulan memang di daerah Manado, memang sekarang di daerah Manado sekarang lagi banyak KKR, tapi anehnya di sana bukan di gereja-gereja KKR sekarang, kebanyakan sekarang di pasar-pasar, di jalan-jalan, dan kebanyakan itu dalam mantan-mantan preman. Ya. Dan kemarin saya tadi malam saya sempat sebelum ini saya dengar juga, saya pikir saya mendapat berkat lewat mantan preman ini. Ya. Nah kebetulan saudara, ini marganya ada sama dengan marga jemaat di sini, ya. Marganya Mamesa, Melki Mamesa. Itu. Wah, dia hormat. Yang saya tangkap itu, dan ini pun sudah pernah juga saya dengar, tapi lain orang, ya, tapi mirip. Saudara, dia bilang begini, karena mungkin dia pernah hidup di zaman di situasi itu, jadi dia tahu persis. Saudara, ada orang habis berantem terus meninggal katanya. Terus langsung tulis katanya di krans, seolah-olah berpulang berpulang ke Tuhan, dan seolah-olah sorga menanti. Wah, sorga apa? Orang begitu katanya, terus mati tinggal mau ke surga. Surga apa? Pokoknya banyak lagi dia. Terus satu lagi yang dia bilang, ya, seringkali ini kata menjadi kebiasaan omongan kita. Kebiasaan itu, saya pikir-pikir juga, iya betul juga. Jadi kita juga sekarang harus rubah. Sebab saya juga pikir, iya benar. Dia bilang begini, kadang-kadang kita sudah latah, terbiasa. Kuburan itu kita sebut rumah masa depan. Tidak, bukan. Rumah masa depan kita bukan kubur. Karena rumah masa depan kita ada dalam surga. Saya bilang, oh iya betul juga. Kebiasaan kita kalau kubur, oh ini rumah masa depan. Tidak. Salah begitu. Emang kita mati pengennya cuma sampai ke situ. Ini mantan preman, luar biasa juga ini mantan preman. Dan satu hal pun, karena dia sudah singgung begitu, terus dia bilang, ada lagi begitu katanya sudah meninggal, kuburnya dibikin bagus, sampai dia bilang begini, kadang-kadang rumahnya kayak gubuk, tapi kuburannya kayak istana. Ya itu. Tapi memang betul saudara, memang betul. Saudara, nanti kalau satu waktu Tuhan izinkan ada berkat, misalnya kita buat suatu acara, kita bikin di Sulawesi, saudara, kita akan lewati satu pekuburan, saudara pasti akan lihat, mungkin ada kuburan itu yang jauh lebih bagus, maaf, dari rumah kita tinggal. Bahkan ada di daerah saya, saudara, dia belum mati, tapi dia takut kalau dia mati, itu orang-orang yang dia tinggalkan nggak akan perhatikan dia. Jadi sebelum dia mati, dia bikin kuburnya dulu. Karena mungkin dia pikir, karena mungkin pernah dia lihat orang punya uang terus mati. Nah yang ditinggalkan ini, sayang amat, mau bikin kubur juga kan, kalau gede-gede kan ya bisa nyampe ratusan juta juga. Jadi pikirnya, pokoknya ada batu nisan deh, gitu. Mungkin dia waduh, kalau saya nanti gitu, mungkin dia tidak terima. Artinya apa saudara? Akhirnya itu tadi, dia belum mati, dia udah bikin kuburnya. Maksudnya kita dia udah tahu seperti ini bentuk kuburnya. Wah, memang dibikin besar saudara, marmer semua. Dan saudara, ya nanti kalau saudara kita kasih tunjuk,
ini kuburan. Sebetulnya di bawah tinggal tulang berulang. Tapi betul si pengkhotbah dia bilang, kadang-kadang rumahnya kayak gubuk, tapi kuburannya kayak istana. Ngapain kita begitu? Iya juga saudara. Nah, hari ini kita akan lihat apa yang Yesus lakukan ketika dia di surga. Yang keempat dan yang terakhir, Injil Yohanes 14 ayat 1 sampai ayat 4. Supaya saudara semangat, kita baca sambil berdiri lagi. Dan saya minta ini harus suara keras. Ya, kecuali kalau saudara nggak mau ke tempat ini. Ya. Bagi yang nggak mau ke tempat ayat yang kita baca ini, nggak apa-apa dia nggak baca. Tapi kalau saudara rindu, saudara akan ke tempat ini. Kalau saudara harus bacanya, kalau bisa teriak, kalau saudara boleh teriak karena sukacita. Mari kita bagi bersama-sama. Injil Yohanes 14, mulai ayat 1 sampai ayat 4. Ini yang terakhir, ya, dari apa yang Yesus lakukan. Kita mulai baca dari tema di atas, ya. Kita baca dari tema di atas, baru mulai ayat 1. Sekali lagi, tolong, kecuali yang nggak mau ke tempat ini, ya saudara juga nggak baca, tidak apa-apa. Tapi bagi saudara yang rindu mau ke tempat ini, kalau saudara boleh berteriak dengan sukacita tentunya, ya. 2, 3, rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu. Percayalah kepada Allah. Kurang kencang. Percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ. Untuk apa? Menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yang keempat, Yesus menyediakan tempat buat saya dan saudara di dalam kerajaan surga. Ini yang Yesus kerjakan hari-hari ini, sedang membangun tempat yang indah. Makanya saudara, kalau mungkin saudara suka lihat ada saudara-saudara yang dipanggil Tuhan, seringkali ada ucapan di situ, wah rumahnya di surga sudah selesai. Yang belum dipanggil karena rumahnya belum selesai katanya. Saudara-saudara yang saya kasih Tuhan, inilah yang disebut rumah masa depan kita. Bukan yang ada di Pondok Rangon, bukan juga ada yang di belakang juga ada, bukan itu. Tapi rumah masa depan kita, dan rumah yang kekal untuk selama-lamanya, dan senang untuk selama-lamanya. Inilah rumah yang sedang disiapkan oleh Tuhan. Hari ini kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Dan melalui ayat kebenaran ini, bahwa Yesus naik ke surga, menyediakan tempat untuk saya dan saudara. Firman Allah berkata, kemana aku pergi, di situ kamu berada. Haleluya. Dan hati saya rindu ada di tempat di mana Yesus telah siapkan untuk kita. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena ketika ada satu saat kita akan dipanggil menghadap Tuhan. Dan saudara, seperti ayat di atas tadi berkata, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepadaku, kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kepada Yesus. Jangan gelisah, saudara. Segala pergumulan yang saudara hadapi di dunia ini, jangan pernah gelisah. Mungkin engkau sedang takut menghadapi keadaan-keadaan dunia. Oh, nanti kalau terjadi ini, nanti kalau terjadi ini, nanti kalau aku mengalami ini, kalau aku mengalami ini. Sudah, jangan pernah takut. Sebab memang ada ayat bilang, kemah tempat tinggal kita di dunia cuma sementara. Dan satu waktu kemah itu akan dibongkar. Kemah kita tinggal sebagus apapun kemah di dunia ini, ya,
Seperti kata pengkhotbah yang saya katakan tadi, dia bilang, mau seperti istana pun saudara, semua itu akan berakhir. Karena tempat kita yang sesungguhnya adalah di mana Allah itu berada, di mana Yesus itu berada. Haleluya. Dan sekarang Yesus ada di dalam kerajaan sorga. Di tempat itulah, dan Yesus merindukan akan hal itu, di mana ayat yang sudah kita baca tadi di dalam Injil Yohanes 17. Yesus, dan dia katakan dia dengan Bapa satu, dan dia juga merindukan sebagai umat-umat kepunyaannya juga menjadi satu dengan Bapa di surga, memiliki tempat yang sama, merasakan suasana yang sama, yaitu suasana sukacita dan damai sejahtera. Alkitab berkata di dalam Roma, kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Jadi dulu saudara jangan pikir karena saudara mau balas dendam di surga, saudara berpikir bahwa apa yang saya nggak makan, apa yang saya nggak minum di dunia, nanti saya akan makan dan minum di surga. Ingat, Alkitab berkata kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, soal sukacita, dan soal damai sejahtera. Nanti satu waktu kita akan membahas khusus tentang surga. Kenapa kita penting bahas surga? Sebab begini, ini pikiran manusia kita yang bodoh ya. Orang hidup di dunia untuk sekarang ini, mungkin sudah paling tua sekarang orang hidup bisa sampai 100. Dan itu pun maaf, sudah banyak kekurangan. Mungkin pendengarannya biasanya begitu, mata penglihatannya, kakinya biasanya begitu. Karena Alkitab juga saudara yang mengatakan umur manusia 70. Kamu kuat bisa 80. Tapi dia berkata kalau bisa lebih daripada 80, katanya sudah mulai mengalami kesusahan. Memang betul saudara. Itu sudah Alkitabnya. Jadi kalau nanti sudah ada yang diberkati Tuhan mencapai usia ke 80, terus mulai, aduh gembala mata saya, ini saya, kaki saya dan sebagainya, itu sudah Alkitab sudah ngomong. Itu ya, itu Alkitab sudah bilang. Jadi jangan lagi nanti besok-besok ada yang mencapai umur itu terus mengalami itu, jangan lagi tanya-tanya ya, karena memang Alkitab sudah bilang. Saya punya gembala di kampung, tapi sekarang sudah pindah, sudah dimutasi dan sudah diganti sama anaknya. Itu kalau nggak salah sekarang sudah berumur 90. Dulu pernah kesini, waktu masih mungkin saudara masih ingat tahun berapa itu ya? Kita masih ibadah di sebelah, dia pernah datang ya. Itu gembala kami, dia pernah datang. Sudah umur 90-an, sudah kalau nggak salah ya 95 sekarang, antara 95-96 itu sekarang ya. Gitu. Jadi kalau nanti di Tuhan berkati lagi berapa tahun ke depan yang bisa mencapai 100 ya. Nah yang saya ingin sampaikan begini, Alkitab berkata sorga itu untuk selama-lamanya, dengan kata lain tidak ada batasan waktu, kekal selama-lamanya. Seringkali kan manusia mulai jalan pikirannya, Pak Pendeta jangankan selama-lamanya, kadang-kadang tinggal di rumah 10 tahun aja udah bosan. Bagaimana untuk selama-lamanya? Nah inilah yang nanti satu saat kita akan bahas. Makanya pegang Alkitab, kerajaan surga bukan soal makanan dan minuman, tapi soal sukacita, kebenaran, sukacita, dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang membuat kita happy karena ada sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini kita memperingati dan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke dalam kerajaan surga. Biarlah itu membawa sukacita, membawa damai sejahtera, dan itu membawa kekuatan iman bagi kita semua. Puji Tuhan, Tuhan berkati firman Tuhan.